Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dan kasih-Mu yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Terbukti di hari ini, Tuhan kembali menyertai dan menolong kami dari pagi hingga saat ini. Keberadaan kami adalah karena kasih karunia-Mu. Tanpa-Mu ya Tuhan kami tidak mampu. Karena itu kami bersyukur karena anugerah dan pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 19-21. Tertulis demikian. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan mengangkat dan memberkati kita lebih daripada yang lain, maka bukanlah maksud Tuhan agar kita menjadi sombong dan tidak peduli kepada yang lain, tapi agar kita menjadi pribadi yang memperhatikan dan menolong. Rencana Tuhan adalah agar kita diberkati untuk menjadi berkat. Setelah kematian Yakub, semua saudara Yusuf mulai merasa takut karena tuduhan dan rasa bersalah dalam hati mereka yang belum hilang. Dulu mereka telah berbuat jahat kepada Yusuf, dan sekarang Yusuf ada di posisi sebagai pemimpin di atas mereka. Ini menimbulkan kekhawatiran dan kecurigaan bahwa Yusuf akan bertindak semena-mena atas mereka karena dendam. Mereka pun mengutus seseorang kepada Yusuf dan menyampaikan permohonan ampun atas kesalahan di masa lalu. Bahkan mereka juga datang di hadapan Yusuf dan mengatakan untuk rela menjadi budak Yusuf. Tapi sikap baik Yusuf selama ini terhadap mereka memang lahir dari ketulusan, dan Yusuf tidak mendendam atas dosa masa lalu mereka. Yusuf tidak meninggikan dirinya seolah-olah sebagai Tuhan atas mereka, tapi ia merendahkan diri dan menyatakan bahwa apa yang sudah dilakukan saudara-saudaranya di masa lalu dipakai Tuhan untuk membawa kebaikan bagi dirinya dan bagi mereka semua. Rancangan jahat mereka diubah menjadi rancangan kebaikan oleh Tuhan untuk suatu maksud, yaitu memelihara kehidupan banyak orang. Beberapa makna dan pesan dari ayat-ayat firman Tuhan ini untuk kita semua adalah: yang pertama, jadilah berkat dalam rencana Tuhan. Hidup kita dirancang Tuhan untuk menjadi berkat, dan itu dimulai sejak sekarang ini. Jangan kita tunggu nanti ketika keadaan kita kategorikan sebagai keadaan diberkati, tapi mulailah saat ini. Apapun keadaan kita, jadikanlah hidup kita dan diri kita sebagai berkat bagi orang lain. Yusuf dimanapun berada selalu jadi berkat, bahkan saat di dalam penjara pun hidupnya menjadi berkat bagi para tahanan yang ada di sana. Ucapkanlah ucapan berkat dan lakukanlah tindakan yang merupakan berkat bagi sesama kita. Yang kedua, jangan sombong ketika kita diangkat dan diberkati Tuhan dengan berkat materi dan kekuasaan. Semua yang kita dapatkan adalah karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita diberikan jabatan, kekuasaan dan pengaruh, serta harta kekayaan, itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Tetaplah rendah hati dan ingatlah sesama kita. Peliharalah hidup saudara-saudara kita
yang ada dalam kekurangan. Dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-8 tertulis bahwa orang yang tidak memelihara sanak saudaranya adalah orang yang murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang ketiga, milikilah hati yang mengampuni dan tidak simpan kepahitan masa lalu. Kalau kita mau bergerak maju dalam hidup ini, jangan biarkan bayang-bayang masa lalu mengikat diri kita. Kalau ada kesalahan dan peristiwa yang menyakiti hati kita, berikan pengampunan dan tanggalkan semua amarah, kebencian dan dendam, agar hati kita damai dan berkat Tuhan mengalir tanpa batas di hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sadari bahwa hidup kita ada dalam rencana Tuhan yang baik. Orang bisa merancangkan yang jahat pada kita, tapi Tuhan akan mengubah keadaan menjadi baik bagi kita sesuai rencananya. Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat. Karena itu, jadilah berkat dalam rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami dikuatkan, kami disadarkan bahwa Tuhan selalu bekerja, membawa kebaikan bagi kami. Penggenapan rencana-Mu dalam hidup kami pasti terjadi. Tidak ada rancangan jahat manusia yang dapat menggagalkan rencana-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan. Kami sadar kalau kami diberkati, kami diangkat Tuhan. Tuhan mau agar hidup kami menjadi berkat. Bukan supaya kami sombong, tapi agar kami memuliakan nama Tuhan dan menolong sesama kami. Kami tidak mau simpan dendam, tapi kami mau mengampuni dan mengasihi serta melupakan segala kepahitan di masa lalu. Kami mau bergerak maju dalam rencana Tuhan dengan hati yang damai dan penuh kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan. Kuasa Tuhan bekerja, menyembuhkan baik jasmani maupun jiwani. Pemulihan dan mujizat Tuhan terjadi. Ada jalan keluar dan pertolongan yang ajaib yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kesejahteraan, dan berkat serta rahmat keselamatan yang daripada Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.